Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak kita merenungkan firman dari 1 Timotius 4 ayat ke-7 dan yang ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, hari ini renungan kita sangat bagus sekali. Ya, jauhilah tahayul, dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Hari-hari ini ada banyak orang, saudaraku, yang terlalu berfokus kepada tahayul, dongeng-dongeng, berita hoaks, berita picisan, berita murahan. Nah, Tuhan mau untuk kita melatih diri kita untuk beribadah. Ya, bahasa Inggrisnya dengan jelas dikatakan discipline yourself for the purpose of godliness. Ya, saudaraku, discipline yourself for the purpose of godliness. Ketika saudaraku kita mendisiplin diri kita, melatih diri kita for the purpose of godliness, melatih diri kita untuk beribadah, karena latihan jasmani itu terbatas gunanya. Kalau orang pergi ke gym, ya, terbatas gunanya. Suatu saat tubuh kita juga akan semakin tua. Tetapi latihan ibadah, ya saudara, ibadah itu mengandung banyak hal, saudara, mengandung banyak janji dan bermanfaat dalam banyak perkara. Bukan hanya untuk hidup sekarang di dunia ini, tetapi juga hidup yang akan datang. Jadi penting sekali, saudaraku, apa artinya untuk kita, saudaraku, discipline yourself for the purpose of godliness? Yang pertama, saudaraku, itu mengajar kita, membentuk kita, melatih kita supaya saudaraku kita memiliki sebuah kehidupan yang saudaraku beribadah kepada Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Seluruh hidup kita, baik badani, ya, pikiran kita, mental kita, jiwa kita, semuanya dilatih supaya kita intentionally untuk beribadah, melayani, menyenangkan hati Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan. Itu yang paling kita perlukan. Lalu yang kedua, saudara, adalah bicara disiplin, ya, untuk kita, saudaraku, menguatkan dan meneguhkan, saudaraku, otot-otot, saudaraku, rohani kita, ya. Karena otot-otot rohani kita, saudaraku, perlu dibangun, perlu dilatih, perlu diteguhkan supaya kita, saudaraku, tidak mudah menyerah, tetapi kita boleh hidup semakin kuat, hidup semakin berkenan, hidup semakin menyenangkan dan mengenal Tuhan. Hari-hari ini ada banyak test and trials. Hari-hari ini Tuhan lagi izinkan so many, saudaraku, goncangan, problem and trials, tribulance, saudaraku, untuk mengetes apakah kita punya kekuatan, endurance, dan otot-otot kita secara rohani terlatih dan menjadi kuat. Itu sebabnya kita perlu disiplin melatih diri kita, bukan hanya untuk, saudaraku, kepentingan di dunia sekarang ini, tetapi juga untuk kehidupan yang akan datang di dalam kekekalan. Ini luar biasa sekali, saudara. Nah, saudara, kenapa ada banyak orang, saudaraku, yang akhirnya distracted dan menjadi discouraged untuk menjadi orang, saudaraku, yang disiplin dan melatih, saudaraku, dalam banyak hal. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena adanya spiritual lethargy. Apa itu spiritual lethargy, saudara? Kekurangan, saudaraku, motivasi, lack of passion, lack of enthusiasm, lack of energy. Hari-hari ini banyak orang, saudaraku, mengalami seperti itu karena kehilangan fokus, sehingga akhirnya dia tidak berupaya sungguh-sungguh untuk mencari kehendak Allah, untuk melatih dirinya beribadah, untuk rajin berdoa, rajin mengenal Tuhan, sehingga akhirnya, saudaraku, apa yang dia rindukan seringkali, saudaraku, menjadi, saudaraku, tidak tercapai karena kelelahan, kekurangan energi, kekurangan passion. Yang berikutnya adalah lack of boundaries. Saudara, tidak ada boundaries yang jelas, saudaraku, sehingga banyak orang tidak bisa menjaga hatinya dengan kesungguhan hati dan akhirnya terlalu banyak kompromi. Itu sebabnya kita perlu set the boundaries, hal-hal apa yang harus kita perhatikan, hal-hal apa yang harus kita ubah, dan hal-hal apa yang harus kita mulai bangun kembali. Yang ketiga, banyak orang tidak bisa melihat, saudaraku, tangan Tuhan yang sedang menuntun hidupnya. Inability to see God's hand. Kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan sedang berurusan dengan hidup kita. Tuhan sedang memakai events, Tuhan sedang memakai seasons, Tuhan sedang memakai moments
dalam hidup kita untuk kita semakin mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam karakter kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga ada banyak orang menjadi discouraged, menjadi disappointment kepada Tuhan, kepada banyak gereja, kepada orang-orang Kristen, karena mereka lupa dan tidak bisa mengenal tangan Tuhan sedang menuntun hidupnya semakin dekat, semakin mengenal rencana Allah. Nah, bagaimana sekarang kita bisa bertumbuh dalam spiritual disiplin sebagai murid-murid Tuhan? Saudara, perhatikan baik-baik. Engkau harus membangun sebuah kehidupan, cultivating, saudaraku, non-negotiables in your life. Ada hal-hal yang non-negotiable. Contohnya kita harus, saudaraku, menaruh hal-hal yang non-negotiable untuk berdoa, membaca firman, beribadah, melayani. Karena kalau kita tidak, saudaraku, membuat sebuah border yang jelas, hal-hal yang mana yang non-negotiable, hal-hal mana yang nggak boleh dikompromi, maka kebanyakan dari kita akan mudah sekali bablas dan berkompromi, saudara. Yang kedua, jelas kita perlu set, saudaraku, personal boundaries. Untuk kita, saudaraku, tidak berpikir negatif, tidak gosip, tidak, saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak baik. Lalu, saudaraku, menolak, saudaraku, untuk pahit, menolak, saudaraku, untuk akhirnya menyerah. Lalu akhirnya, saudaraku, kita bisa terjebak kepada kepahitan dan hal-hal yang lain sebagainya. Itu sebabnya set the personal boundaries. Bikin komitmen bahwa hidup saudara tidak mau melakukan hal yang negatif, tetapi saudara mau melatih dirimu beribadah, memikirkan kepada hal-hal yang positif. Yang terakhir adalah saudara perlu memiliki accountability groups. Orang-orang, teman-teman, komunitas yang sehat, suamimu, istrimu, pendetamu, kawan sekerjamu, untuk saling mengingatkan, saling menjaga, supaya kita didapati Tuhan menjadi orang-orang yang disiplin secara rohani. Bagaimanakah dengan hidup saudara? Siapkah saudara mengalami spiritual disiplin? Stay strong and stay blessed.